yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan pengorbanan waktunya sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bersilaturahmi di tempat ini. Tidak lupa pula yang saya hormati rekan saya Pak Karwo, Pak Wirawan, Pak Dimas, Pak Sumadi. Saya akan menyampaikan sebuah pantun, bukan talam sembarang talam, tapi talam berlapis-lapis. Bukan salam sembarang salam, salam kita semua mohon dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sungguh merasa berbahagia betulan ya, karena saya bisa ketemu dengan semua rekan-rekan jurnalis maupun awak media yang selama ini terus terang turut membesarkan ya, organisasi Polri, turut memberikan berita yang positif, turut memberikan informasi, turut memberikan edukasi dan kontrol sosial kepada kita, dan edukasi, informasi, hiburan kepada masyarakat. Saya sejak kecil itu suka membaca ya. Bahkan karena saya tidak bisa beli majalah ataupun koran, kalau nemu secuil itu saya baca terus sampai habis. Terus kemudian kalau teman kita beli majalah, dulu ada majalah Kartini kan, sampai Puma, Mau, Papa itu semuanya kita baca semua. Sehingga sampai sekarang masih ingat terus itu. Itulah ternyata peran media di dalam pendidikan, di dalam dengan informasi itu memang luar biasa. Kali ini ada sekitar 25 rekan-rekan pers yang hadir ya. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit. Kita tahu bersama bahwa pers dan media ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Apalagi di era demokrasi ini merupakan pilar di dalam pembangunan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Selama ini kita setiap hari melihat berita dan beraneka ragam, sehingga kita bisa melihat semua yang terjadi di wilayah kita. Dan saya biasa itu datang, saya lihat dulu ada berita nggak tentang kita, tentang saya, tentang kesatuan saya, tentang polres-polres jajaran. Terus kemudian kalau ada yang perlu segera ditindaklanjuti, saya telepon satu. Itulah namanya media sebagai kontrol sosial ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kami dari sisi tugas kepolisian. Memang selama ini kadang-kadang banyak berita baik positif maupun negatif ya. Kemarin berita tentang peluang udah sulut ya. Wah, beberapa hari itu viral terus. Sampai ada sebuah media yang memuat 43 kali, saya hitung-hitung. Itu saya lihat dari sisi positifnya. Kemudian kami selaku pihak kepolisian tidak alergi ya, tidak menolak juga terhadap pers. Justru dengan itu kami merasa apa yang kita lakukan diketahui banyak, baik itu di dalam pengungkapan kasus-kasus maupun penindakan anggota yang melanggar, ya semuanya dimuat dalam media. Thomas Jefferson, Presiden Amerika, pernah mengatakan bahwa pers adalah instrumen yang paling baik dalam pencerahan dan peningkatan kualitas hidup manusia, baik sebagai makhluk rasional. Saya masih bisa bicara, dan nanti setelah orang lain mau bicara ini harus semprot pakai hand sanitizer. Pertanyaannya sangat bagus sekali supaya kita mengklarifikasi ya. Memang semenjak saya menjadi Kapolda Sulawesi Utara, saya ingin menertibkan semua, salah satunya melakukan pembinaan personil.
mana anggota-anggota yang melakukan kesalahan baik kecil maupun besar harus diberikan tindakan, sedangkan yang disersi harus dicari. Jadi bukan semata-mata mau mencari mereka, bukan mencari dia. Kemudian Polresta juga merespon ya, ada anak buahnya yang disersi dicari dengan berbagai cara, akhirnya ketemu. Mohon maaf, bukan saya mengelak, bukan saya tidak mau menjawab ya, kalau pornografi itu tidak terbukti karena beda sekali pelakunya ya, dan memang orang kan senang kelihatannya kalau melihat sesuatu yang berbau seperti itu ya. Saya pikir juga kecantikannya biasa loh, tapi kenapa selalu menjadi, saya juga heran ini apa sudah ada definisi kecantikan baru atau bagaimana? Kok dia dianggap cantik sekali gitu ya? Padahal menurut kami ya biasa, artinya namanya wanita itu cantik, apalagi masih muda kan cantik. Kita melihat dari perspektif pelanggarannya. Saya sudah sampaikan kepada anggota saya untuk tidak berbuat hal-hal yang mencoreng Polri, baik itu disiplin, kemudian kode etik profesi maupun pidana. Sehingga kepada pelanggar-pelanggar itu kita lakukan penindakan, kemudian Propam juga melakukan inventarisasi pelaku-pelaku pelanggaran itu sengaja segera ditangkap, kemudian diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan. Kalau masalah-masalah berikut ada pornografi, tadi sudah saya sampaikan ya, bahkan dari yang berkompeten pun menyampaikan bahwa itu bukan. Kalau yang sempat melihat dibandingkan, saya yakin baru pertama melihat bahwa itu bukan Bribda Christi. Di satu sisi Bribda Christi juga manusia biasa, seorang wanita ya, kita juga harus memberikan perlakuan yang seimbang. Itu sebenarnya tidak istimewa. Dia juga setelah itu dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti akan dilakukan sidang kode etik. Ya, itu prosesnya biasa. Semua anggota yang bersalah seperti itu. Terus kemudian yang berkaitan dengan yang lain-lain kami tidak mendalami itu karena memang tidak ada laporan dan tidak ada dugaan-dugaan yang mengarah ke sana. Ya. Tapi yang jelas dengan peristiwa itu banyak media yang memberitakan, kami jadi berterima kasih. Ya, artinya, oh, untuk menyikapi itu kita punya cara dan belajar dengan kejadian itu. Kita ingatkan kepada seluruh polwan itu kita kumpulkan semua agar tidak membuat perilaku-perilaku yang aneh-aneh di dalam medsos, di dalam kenyataan, tidak menjadi hedon, ataupun kita ajak untuk menjadi polwan-polwan yang bersahaja, yang menjadi polwan yang baik, yang bisa menjadi panutan bagi yang lain. Kami rasa itu Pak, kita sudah berikan pemberitaan, dan pemberitaan itu kan satu aliran. Kalau dari Jakarta sudah memberitakan ya sudah gitu. Biarlah masyarakat kita yang menilai. Karena saya tahu bahwa masyarakat kita sekarang sudah cerdas, mana yang hoax, mana yang asli, mereka sudah bisa. Itu saja Bapak. Terima kasih Pak Adrian. Yang pertama agak mirip dengan teman saya tadi, cuma saya minta soal penjelasan terkait dengan Bribda Christi, kira-kira update pemeriksaan terhadap dia seperti apa. Itu aja. Yang kedua, soal bocah yang 10 tahun itu diperiksa. Di mana ada yang katanya dia bukan akibat statusnya apakah udah tersangka atau belum? Nah itu saja. Yang ketiga, pelanggaran COVID di Minur. Saat ini sudah sampai di mana juga dari perkembangan. Mungkin bisa direspon oleh Kapolda. Yang paling terakhir, saya berharap sama dengan pertemuan lalu waktu kita media-media berteman. Masalah Bribda Christi. Ini ya kita lakukan seperti pemeriksaan biasa dalam pemeriksaan kode etik. Anggota kepolisian itu dilakukan oleh Propamnya untuk mendalami apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, melanggar pasal-pasal apa, kemudian nanti kita konstruksikan, kemudian disidangkan, sehingga nanti dalam persidangan juga akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan secara objektif, karena ini juga menyangkut hak-hak personil.
Kemudian tadi berkaitan dengan polsek menyanyikan lagu Indonesia Raya. cara mancingnya. Nah, sehingga kalau kita nggak hati-hati akan terpancing. Bukan ikan. Penanggulangan COVID Pak ya. Nah, ini COVID ini Nggak bertanya, nggak jadi bertanya. 505 ya. Turun kurang lebih sekitar 50% dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Teman-teman sekalian, kalau mungkin ada pertanyaan atau pernyataan yang mungkin tidak nyaman ya. Dalam hal ini saya bertanya ada dua Pak. Satu mengenai kasus yang baru terjadi, yaitu obat terlarang. Ditemukan minggu kemarin kan di Polresta Manado. Lalu tadi juga dari Polres Manado mengungkap ada sekitar 13.000 obat terlarang yang diberikan. Ini ya, di mana ada laporan, ada kasus kita tidak. Mungkin beberapa waktu sudah kita bisa lihat ada pembersihan ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan penindakan, bahkan ada tindakan hukum. Kemudian tadi tim Maleo